Kadesya mulai. Ya, Bang Odi, gimana mediasi hari ini gimana Bang? Jadi hari ini adalah amani ketiga. Amani ketiga, alhamdulillah dari pihak Olivia, Nia Deniati dan Rafidar itu ngirim kuasanya datang ke undangan panggilan Anmaning. Nah tadi sebetulnya nggak ada kabar yang baru ya, karena apa yang udah disampaikan pada 4 tahun lalu diulang lagi, gitu ya. Tapi kami tetap aja nyebut baik tentang niat mereka untuk hadir dan menyampaikan apa yang menjadi apa yang menjadi langkah yang mau dilakukan oleh mereka, gitu ya. Tadi juga lawyernya itu lawyer baru lagi, bukan lagi yang lama, jadi udah 3 kali ganti nih lawyernya, gitu ya. Dan kemudian tadi ketua pengadilan menanyakan kepada kami gimana permintaan dari pemohon. Kami sampaikan bahwa kami ya hanya minta sebagaimana isi putusan agar para teman eksekusi menggolongkan uang korban CPNS bodong senilai 8,1 M. Begitu. Nah, tadi ada hal yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Olivia dan Rafli yang mengatakan bahwa mereka punya niat baik untuk mengembalikan, namun mereka nggak punya harta. Jadi kami sampaikan lah gimana mau balikin kalau nggak punya harta, gitu kan. Disampaikan bahwa mereka mau mencicil. Ditanya lagi sama ketua pengadilan, bagaimana cara mencicilnya, gimana skemanya, nggak dijawab juga sama kuasa hukumnya. Jadi kami menganggap bahwa sampai saat ini, sampai hari ini masih belum ada langkah konkret dari para pemohon eksekusi, gitu. Dan juga tadi terakhir kuasa hukumnya Ibu Nia Daniati bilang kepada kita, pada ketua pengadilan, bahwa semalam ada pertemuan antara Nia Daniati dengan Olivia. Nia Daniati menyampaikan pada Olivia bahwa ini diselesaikan, Ibu ya, diselesaikan dan mohon dengan cara yang maksimal agar bisa dikembalikan uang para korban, gitu. Gimana Bu? Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini di bulan suci yang baik, hari baik, ada niat baik juga dari pihak Olivia dan Rafli. Pastinya dia mau mengembalikan tapi dengan cara mencicil, karena tadi dia disampaikan oleh kuasa hukum Oli dan Rafli bahwa Oli ini baru mencari kerja. Ya, cuman kami menerima bahwa dia mau mencicil, tapi kami kan juga harus tahu tadi yang disampaikan oleh Pak Oli, bagaimana skema pembayarannya. Apakah misalnya kalau 1 bulan ini 500 juta, 3 bulan lagi 500 juta atau seperti apa gitu ya. Yang jelas kami juga harus ada batasannya. Nggak harus sekian 10 tahun ya, nggak bisa lah. Kami aja sudah butuh 4 tahun setengah, sudah luar biasa gitu loh. Kami bayar biasa sudah mungkin. Ya mungkin lebih juga 1 tahun ya, mudah-mudahan ya. Kita sih harapan di dalam 1 tahun itu udah clear, udah selesai semua gitu loh. Ya tapi ini masih tawar-menawar. Tadi juga disampaikan ke Oli bahwa kuasa hukum dari Olivia juga masih belum membicarakan sampai tahap kesana dengan pihak Olivia. Jadi dia akan berbicara dulu dengan pihak Olivia, nanti bagaimana bagiannya, dan tadi disarankan juga oleh Pak Hakim untuk antara kuasa hukum Pak Oli dan Pak Wendo tadi ya, untuk bertukar kontak handphone supaya di dalam waktu yang 2 minggu ini bisa berkomunikasi bagaimana kalau perlu ada pengajuan proposal dari pihak Olivia yang diajukan kepada kami, dan kami nanti akan menanggapi. Dan nanti Pak Hakim minta di tanggal 1 April setelah Lebaran sudah ada titik temu bagaimana proposal itu, bagaimana sambutan dari antara kita berdua, apakah sudah ada titik temunya seperti itu. Bang, dengan hadirnya pihak Oli dan Nia Daniati sendiri, berarti tuntutan penyitaan aset masih berjalan atau gimana? Begini, kami dan pihak teman eksekusi diberikan waktu sampai tanggal 1 April ya untuk menyerahkan dari pihak lawan, untuk menyerahkan skemanya bagaimana penyelesaiannya. Namun kami sampaikan juga bahwa kalau tanggal 1 April mereka juga tidak punya proposal yang konkret bagaimana skema pembayarannya, ya kami udah bilang pada ketua pengadilan untuk disita dan diblokir hartanya Olivia, Nia Daniati dan Rafli, begitu ya Bu ya.
Yang pasti tadi juga kuasa hukumnya Ibu Nia bilang bagaimana kami mesti membayar tanggung renteng karena klien kami tidak ada kaitannya dengan perkara ini, karena klien kami juga tidak pernah dipenjara gitu. Kami sampaikan bahwa ya coba lihat putusannya bagaimana isinya gitu kan, bahwa Ibu Nia nanti bertanggung jawab untuk disita atau blokir hartanya itu ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh anaknya Olivia begitu. Dan yang kedua juga tadi mengenai soal sita, itu dari kuasa hukumnya Ibu Nia bilang bahwa tolong Ibu Nia dan Ibu Nia dan Olivia itu walaupun anak dan ibu tapi sudah dewasa Olivianya. Yang kedua juga disampaikan bahwa Olivia kan udah menjalani hukuman pidana gitu kan. Nah begitu udah menjalani pidana kami tanya maksudnya gimana. Ya kalau udah pidana mestinya tidak ada dong wajib pembayaran. Saya bilang ke mereka bahwa itu beda tuh Pak. Pidana itu badannya yang dikerangkeng masuk UI. Kalau perdataannya balikin uang itu tetap wajib bayarkan kayak gitu ya. Ya jadi poinnya bahwa kami bilang pada pengadilan Jakarta Selatan kalau tanggal 1 April mereka tidak punya skema yang bagus untuk pembayaran cicilannya, ya udahlah gitu ya, terpaksa kita atau blokir asetnya itu jalankan. Kan kalau misalnya kasus CPNS bodong ini kan orang-orangnya bukan Olivia, Rafli, dan Nia Daniati. Pasti ada kayak pengepul, misalnya kamu mau masuk PNS nggak? Udah hubungin saya hubungin orang-orangnya segala macam. Nah itu juga sudah dikejar belum Pak? Begini ya, yang jelas dalam persidangan pidana dan yang kedua pada perkara perdata, semua pihak-pihak yang terkait itu kan sudah digugat, sudah dituntut, dan memang tidak ada orang lain, cuma si Olivia dan Rafli, ya ditambah Ibu Nia yang kita sebagai pihak begitu. Jadi kalau bisa tanya adakah pihak lain yang sebagai pengumpul, nggak ada ya, karena yang namanya orang BKN itu nggak pernah terima uang dari Olivia. Bang, tapi seberapa yakin sih terkait ini semua anak selesai dan ada etikat baik dari mereka bisa mengembalikan meskipun dengan skema kecil? Coba dipukul, kau yakin gimana? Ya kalau masalahnya tidak yakin, ya kami selalu berharap pada yang Maha Kuasa. Dengan ada niatan dia mau cicil aja itu hal yang sudah, yang menurut kami sudah ada etikat baik. Mudah-mudahan etikat baik ini benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yaitu ya di mana di dalam waktu 2 minggu ini nanti akan ada komunikasi antara kuasa hukum kami membicarakan bagaimana skema dari pembayarannya tadi. Ya mudah-mudahan mohon doanya semua pada teman-teman agar kasus ini segera selesai. Karena kami sudah 4 tahun setengah menantikan ini. Kasihan para korban yang saat ini juga masih banyak yang menderita. Bang Odi, relevansi hukumnya sama Mbak Nia itu seperti apa sih? Apa ada perjanjian secara tertulis? Begini ya. Hingga ikut terseret dalam kasus ini? Begini, kalau kenapa kami masukkan Ibu Nia sebagai pihak di dalam perkara perdata? Karena memang kami ceritakan uraiannya lengkap ya. Kenapa kemudian Ibu Nia itu terlibat? Itu kami sebutkan di situ. Yang kemudian juga dalam putusan juga disebutkan yang namanya Nia Daniati itu mesti tunduk dalam putusan pengadilan. Begitu. Ya Bu ya, gitu ya. Yang pasti tadi kami sampaikan juga bahwa kalau dari tahun 2002 udah putus ya perkaranya dan udah ingkrah, kalau dia mau mencicil udah selesai Bu. Tapi kan enggak. Begitu udah pesan udah selesai, dia bikin perlawanan. Itu yang bikin lama. Jadi kalau misalnya udah mungkin tahun 2023 udah selesai, karena dibikin perlawanan segala macam, akhirnya baru tahun ini nih dilaksanakan eksekusinya. Buat menegaskan lagi, artinya waktu dulu tuh dana aliran semua langsung ke OI Pak, tidak ada pihak lain lagi. Atau kan disitu kan ada pelatihan tuh Pak, ada pelatihan CPNS, nah mungkin dana-dana itu bisa dialirkan ke situ juga Pak. Apakah itu termasuk regulasi juga mereka? Yang jelas segini ya, para korban itu memberikan uang dalam bentuk transfer dan cash ya, yang terima adalah Olivia. Kemudian mengenai pelatihan gitu ya, itu nggak ada pelatihan, yang ada cuma pelantikan ya secara jom yang di Hotel Bidakara ya Bu ya, yang itu dia para korban itu kemudian
seolah mengikuti acara pelantikan dengan pembinanya Bapak Anies Baswedan ya, pakai Zoom meeting gitu loh. Jadi memang kalau dibilang prakteknya mereka emang canggih banget gitu ya, canggih banget dan profesional, sehingga dianggapnya bahwa semua pelantikan bodong itu ya pelantikannya sebenarnya. Ya gimana Bu yang itu yang pakai gimana? Ya, jadi memang sebenarnya pelatihan tidak ada ya Pak ya, karena sekali lagi saya informasikan bahwa CPNS ini adalah CPNS pengganti. Jadi orang yang sudah punya SK karena COVID, SK-nya digantikan dengan nama yang ini para korban gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya tes, nggak ada yang namanya, apalagi langsung terima SK. Oke. Terima kasih banyak, terima kasih, mohon doanya selalu.